Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Bubu Channel. Oke, seperti biasa aku bakalan nge-share ke kalian tentang suatu penyakit yang dewasa ini banyak dialami oleh semua kalangan ya, baik yang muda sampai yang tua gitu loh. Nah, jadi nama penyakitnya ini gonor ya, penyakit gonor. Jadi penyakit gonor adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri gonorea dan sifatnya umum. Nah, karena sifatnya umum, artinya masih bisa diobati, masih ada kemungkinan untuk orang tersebut sembuh, asalkan berobat ya, asalkan mengkonsumsi obat itu pasti sembuh. Jadi penyakit gonor ini kan tadi udah dibilangin ya, infeksi menular seksual. Jadi dia itu penularannya ya karena adanya hubungan seksual antara si pihak A dengan si pihak B yang salah satunya itu mengidap gonorea, penyakit gonor tersebut. Auto yang lainnya juga bakalan ya kena gitu loh. Tapi apabila si salah satu pihak itu yang sehat ya, ismin yang sehat, mengkonsumsi makanan atau minuman orang yang mengidap penyakit gonor, itu nggak bakalan ketularan guys. Kalau cuma buat aku minta ya tempe kamu, aku minta ya snack kamu, aku ini ya bagi ya minuman kamu, itu nggak bakalan ketularan. Kecuali kalau misalkan mereka itu melakukan hubungan intim, melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan layaknya suami istri gitu loh, itu pasti ketularan. Nah, apa apa gimana, apa sih gejala gitu ya, apa sih gejala yang yang kita rasakan ketika kita ini terkena penyakit gonor gitu. Jadi penyakit gonor ini bisa diidap oleh laki-laki maupun perempuan gitu, dan ciri-cirinya juga hampir sama guys. Yang membedakan adalah waktu inkubasinya. Yang terjadi pada wanita itu biasanya agak lebih lama gitu, agak lebih lama dibandingkan si pihak pria, karena wanita ini sebenarnya sama saja, cuma buat menyadarinya itu agak lambat kalau di pihak wanita gitu. Apalagi kalau si wanita tersebut mengidap penyakit keputihan gitu loh, jadi dia tuh agak lumayan tidak bisa membedakan antara keputihan dengan gonor. Itu yang pertama ya. Jadi untuk gejalanya yang diidap oleh laki-laki, satu, ketika kalian itu kencing, mengeluarkan urin, rasanya itu sakit, nyeri, dan kemaluan kalian itu rasanya seperti terbakar, panas gitu ya. Jadi kencing kalian itu panas. Terus yang kedua, adanya perubahan pada bentuk kemaluan kalian, kayak agak bengkak gitu ya. Bukan agak bengkak sih, emang bengkak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian itu punya kemaluan ya, tiba-tiba oh my god, kalian bercermin gitu, shit, kok kemaluan aku sekarang agak lumayan besar ya. Nah, itu kalian patut patut banget dicurigain kalau misalkan tiba-tiba kemaluan kalian itu tiba-tiba mau besar guys. Jangan bangga dulu, jangan senang dulu gitu, karena bisa jadi kalian itu sedang mengidap suatu penyakit infeksi menular seksual. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu, selain bentuk bentuk kemaluan itu berubah ya, dari aroma juga ada perubahan gitu. Jadi aromanya itu busuk, aromanya itu nggak enak gitu. Aromanya itu bukan aroma kemaluan gitu loh, bukan aroma kemaluan. uh, jadi gini ya guys ya, kalau kalian itu hidungnya peka ya, jadi bau kemaluan orang yang sehat dengan kemaluan orang yang barusan pipis, dengan kemaluan orang yang mengidap penyakit, itu baunya benar-benar beda banget. Lebih segeran orang yang sehat. Kalau habis pipis mungkin dia nggak cebok atau kayak gimana kan bau ya. Jadilah kita suruh dia bebersih dulu atau kayak gimana biar nggak bau. Tapi ini masih bisa bau ke asal gitu. Cuma kalau misalkan orang yang mengidap penyakit gonor itu baunya bener-bener bau banget. Terus yang keempat itu yang ketiga itu
perubahan warna. Jadi warnanya itu tuh nggak, gimana ya, nggak kayak kemaluan gitu loh. Kan umumnya kemaluan itu kan warnanya antara merah sampai kecoklatan gitu ya. Jadi kalau misalkan orang yang menderita gonor, apalagi menderitanya udah lama gitu ya guys ya, itu biasanya itu warnanya itu ada agak kebiru-biruan, kadang agak keungu-unguan, bahkan mungkin hitam kali ya, berujung ke hitam gitu, dan baunya bener-bener gak enak. Pokoknya beda lah bentuk kemaluan orang yang mengidap gonor itu. Nah, itu tadi 3 poin ya dari perubahan bentuk. Terus yang keempat itu ketika di pagi hari ya kelihatannya sehat, tapi ketika di malam hari badan kita itu rasanya kayak meriang gitu, kayak meriang. Dan kalau misalkan gak diobat-obatin, lama kelamaan dia tuh bakalan sampai mengeluarkan nanah kemaluannya, dan lebih parah lagi mungkin bisa sampai keluar darah ya. Naudzubillah min dzalik kalau misalkan apa namanya kita itu ketemu sama orang yang mengidap penyakit seperti itu ya. Jadi yang terjadi pada perempuan itu juga sama, ciri-cirinya sama persis, hanya saja ketika di awal-awal dia itu menderita penyakit gonor, kemaluannya itu akan terasa gatal dan tidak bisa membedakan antara dia itu sedang mengidap penyakit atau dia itu sedang lagi sange gitu loh. Itu benar-benar beda banget, karena ketika kemaluannya gatal itu bukan hanya gatal di bawah, melainkan juga pusing di otak. Jadi ya kalau kalian lagi sange aja kayak gimana sih, ya tau lah, tahu sendiri pasti kan ya, kayak gitu pokoknya rasanya itu seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sering banget keputihan. Misalkan kalian yang sebelumnya udah pernah keputihan, kalau kalian menderita penyakit gonor itu akan lebih sering keputihan. Dan sebenarnya itu bukan keputihan guys, itu tuh sebenarnya kayak keluar nanah sedikit-sedikit gitu, cuma bentuknya itu karena masih sedikit kan, jadi masih kayak totol kayak masih keputihan. Dan baunya yang ketiga itu baunya benar-benar gak enak. Kalau pipis itu sakit, di sininya juga sering pegel gitu. Terus kalau misalkan kalian itu melakukan hubungan intim, ketika digesek itu biasanya rasanya benar-benar nyeri. Jadi belum si kemaluan si pria belum masuk ke dalam lubang kalian aja udah ngerasa nyeri banget gitu loh. Udah gimana ya, kayak dagingnya itu kayak lembek banget gitu loh. Nah, biasanya kalau misalkan kalian mempunyai ciri-ciri tersebut, aku anjurkan supaya kalian itu berobat gitu loh, berobat. Apalagi bagi kalian yang kerjaannya emang jualan jasa gitu ya, jualan jasa melayani orang buat berhubungan seksual kayak gituan ya, setidaknya kalian kan dapat duit banyak nih kan. Medical check lah, periksa kesehatan lah, ronsen, terus apa namanya bagian bawah kalian juga diperiksa, barangkali ada suatu penyakit apa. Medical check kan bukan cuma apa namanya, bukan cuma menguntungkan diri kalian untuk saat ini, itu juga sangat berguna buat kalian ke depannya gitu loh guys. Kalian tentunya nggak mau kan kalau misalkan suatu saat nanti apa namanya hasil kerja kalian itu sia-sia gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu pekerjaannya ya melayani orang lain gitu, melayani apa namanya orang-orang yang membutuhkan jasa seks, yang diperbaiki itu jangan cuma muka gitu loh, jangan cuma badan. Oke, perbaiki badan dengan cara apa ya? Olahraga, jaga pola makan kalian. Perbaiki muka, buat apa perbaiki muka? Wudhu aja yang banyak, otomatis kan wajah kita juga bakalan ya lumayan lumayan agak berwibawa gitu loh. Jangan tebel-tebelin make up, jangan jangan apa namanya gonta-ganti skincare atau apa. Bagus ya buat kalian. Kita nih sebagai perempuan ya, semakin tahun umur semakin bertambah, dan bentuk tubuh kita ini walaupun dibagus-bagusin sebagus apapun, nggak bakalan bisa membohongi yang namanya usia guys. Tidak bisa membohongi yang namanya usia. Kalau misalkan usia kalian 30, badan kalian itu pasti bakalan membentuk
badan yang memang usia 30 gitu loh. Terus kalau dari wajah ya, walaupun wajah kalian oke, usia kalian itu udah tua, otomatis daya tarik di pihak yang laki-laki juga bakalan berkurang gitu loh teman-teman. Jadi ya syukurin aja sih, banyak-banyakin wudhu gitu, banyak-banyakin wudhu. Ya setidaknya kalian kan walaupun berbuat dosa, kalian masih ingat sama Tuhan, kalian masih 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 gimana ya, masih bisa inget dosa gitu loh, inget dosa ya, walaupun nanti diulang-ulangin lagi jadilah. Ya kalau bisa sih tobat gitu ya, kalau bisa sih tobat. Cuma kalau aku nyaranin, kalau kalian itu emang udah PW, udah terlanjur suka bekerja di dunia seperti itu ya, setidaknya kalau kalian punya duit ya medical check gitu, medical check biar kalian itu sehat, karena sehat itu ya berguna banget gitu loh buat kalian. Itu doang sih. Jadi oh ya, tapi jangan khawatir, karena apa namanya, kalau misalkan kalian mengidap penyakit gonor itu ya kalian masih bisa diobatin. Aku kasih tahu range harganya ya. Jadi untuk konsultasinya aja mungkin kalian bakalan dikenakan tarif antara 200 sampai 300 ribu, itu untuk konsultasinya saja. Karena kan para dokter, para perawat itu kan gimana ya, bakalan bener-bener sungguh-sungguh teliti terhadap keluhan yang kalian alamin gitu ya, biar mereka juga nggak salah ngasih obat gitu loh. Terus itu untuk konsultasinya, dan untuk obatnya itu ada antibiotik ya, ada beberapa antibiotik, dan atau ya ada beberapa antibiotik, atau kalian bisa juga disuntik, dan kisaran harganya maybe ya 500 sampai 600 ribu, itu kalau kalian itu berobat gitu loh, berobat benar-benar ke dokter. Tapi kalau misalkan kalian itu tahu gitu ya obatnya itu apa, ya langsung aja beli ke apotik gitu, langsung aja beli ke apotik beberapa obatnya dan beberapa antibiotiknya. Terus biar kalian itu sehat gitu loh. Jadi sehatilah badan kalian, jagalah kebersihan, jangan kotor, jangan jorok, pokoknya jangan jorok orangnya. Rawatlah badan kalian gitu loh, sebelum kalian itu menyusahkan orang lain, Kak. Terus bagi kalian ya yang laki-laki, kalau misalkan memilih seseorang untuk melakukan hubungan seksual, ya jangan cuma good looking doang gitu loh. Tanyain juga apakah dia itu orangnya bersih, apakah dia orangnya sehat, atau kayak gimana, pernah gak ngidap suatu penyakit kan. Biasanya kalau orang tuh yang dulunya pernah mengidap suatu penyakit, misalkan nggak diobatin secara tuntas, ada kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan dia juga bakalan ya mengidap lagi gitu loh, kalau nggak diobatin secara tuntas. Jadi ya sekian video dari aku, ada kurangnya aku minta maaf kalian, dan kalau ada lebihnya ya udah kayak gituan aja. Sumpah aku kelihatan lesu banget dah. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa buat subscribe channel aku, nyalain lonceng notifikasinya, dan kasih like. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai Chen.